Kan kemarin IMPC juga naiknya Hmm. lumayan tuh, hampir 4.000 karena mau memberikan saham bonus. ABMF Iya. juga kemarin sempat naik. Astra aku nggak lihat nih hari ini kayaknya 63 deh. Astra Hmm. juga lumayan banyak yang suka. Oh, hari ini closing 6275. Cuman Hmm. kelihatannya Astra masih bertahan di sini, kelihatannya masih oke sih. Dan yang mau leading memang ada Jakprop. Nah, Jakprop yang kemarin tuh sempat naik. Nah, tapi yang masih di-improving, kita kan kadang lebih suka beli kalau di-improving ya. Kalau di-improving kan berarti dia belum naik, baru kayak mau manggung gitu. Hmm. Kalau di-improving ada Jak Infra nih. Jak Infra ini dalamnya yang Jack ada Infra. Telkom Indosat XL gitu loh. Nah, Hmm. makanya tapi kan kemarin XL-nya udah sempet bagus banget ya. Jadi cuman hari Iya. ini juga uh, keseret profit taking juga, tapi so far kelihatannya secara teknikalnya untuk XL masih nggak jelek kali ya. Coba kita lihat. Hmm. Oh, Oke, XL-nya bener kemarin nih. Bener coba, nih. ya. XL kemarin mencoba nembus di atas MA50, cuman hari ini profit taking, Hmm. tapi kelihatannya volumenya nggak terlalu besar deh ya. Ininya untuk ya, koreksinya itu nggak kelihatan nih volumenya. Nah, Indosat juga kemarin Oh. sempat menarik karena kan dia mau dividen tuh. Terus tapi hari ini juga koreksi lagi, tapi MACD dia jelek sih, kayak mau dead cross gitu. Nah, jadi kalau lihat weekly Hmm. harusnya tuh kayak mau jalan, cuman kayak belum jalan karena leadernya itu Telkom kelihatannya masih kena bantingan daripada outflow-nya MSCI sendiri nih kelihatannya. Jadi ini Hmm. memang ada masih kayak mau improving, mau ke leading, cuman belum. Sama IDX Tech, cuman IDX Tech ini kan memang yang paling gede Goto, dan yang memang ada good news-nya sendiri cuman Goto. Cuman ya setelah rebalancing ini kita nggak tahu. Aku sih prefer nggak ngikut hype orang-orang pada ngumpul di Goto, karena nanti setelah MSCI ya nggak tahu apakah akan ada good news yang lain, karena kelihatannya Hmm. banyak sekali orang beli karena spekulasi dia mau masuk ke indeks-indeks gede. Nanti setelah indeks gedenya selesai kadang turun lagi. Nah, pas turun biasanya Goto tuh di bawah 100, biasanya sekitar 90-an itu suka boleh beli tuh. Kadang habis itu dia di atas cepet 115, 100, di atas 115 itu angka-angka profit taking gitu. Jadi ya mungkin sektor Hmm. ini yang masih di improving, sedangkan yang di leading itu ya tadi IDX Prop sama IDX Industri. Industri ya yang tadinya ada Oh. Astra itu loh. Cuman ya nggak tahu nih apa akan berubah lagi nih. Cuma kalau kita lihat yang bertahan ya saham-saham yang non cyclical itu, walaupun nih dan Hmm. laporannya rata-rata keluarnya lumayan sih ya, kayak kayak untuk yang sektor rokok ya, pada tumbuh juga, kayak WIM itu mencatat Oh. pertumbuhan penjualan itu sampai naik 54,6%. WIM itu lumayan karena dia mau naik kelas, jadi dia mau naik ke tier 2, jadi bakalan ada pertumbuhan, ada penambahan produksi juga. Jadi mungkin itu yang membuat saham WIM itu dari kemarin kita suka dari berapa ya? 700, 800 ya. Sekarang naik gitu. Mungkin yang beberapa itu, tapi yang kita lihatin nih ADX Energi ya, karena ADX Energi kan Hmm. kemarin banyak. Cuma kalau kita baca berita dari batubara yang kemarin yang China cut produksi, itu belum mampu untuk mengangkat uh, harga coal-nya. Kalau kita lihat coal-nya itu masih merah, masih koreksi terus. Jadi belum ada rebound daripada coal komoditasnya sendiri. Selama komoditasnya belum rebound, saham coal-nya masih susah ya, karena kan apa sih katalis, Hmm. sedangkan ekspektasi ini karena udah turun-turun terus, kemungkinan laporan keuangannya juga jadi akan nggak sebagus, kalau year on year-nya kemungkinan akan di bawah tahun lalu. Jadi itu menjadi faktor yang kurang menarik untuk sektor coal ya, karena akan dari high base sekarang kita turun. Nah, mungkin Hmm. yang lain yang menarik juga yang sektor kayak MAPI, LPPF, LPPF enggak sih, mungkin MAPI ya, karena sebenarnya Iya. MAPI itu kemarin sebenarnya ada berita yang
eee, ada salah satu pemegang sahamnya itu ada jual sahamnya itu cukup gede. Jadi harusnya tuh umumnya kan kalau ada placement 48 di mana harga closing-nya masih 5 ribuan, biasa suka terjadi profit taking karena harganya kan diskon 5%, tapi ternyata MAPA itu masih ditahan. Mungkin investor barunya ngeliat MAPA itu masih menarik atau gimana, atau karena ada katalis mau stock split 1/10 gitu. Jadi kayak mapanya nggak mau terkoreksi dan otomatis mappingnya kagak ada sentimen negatif. Aku tuh kemarin khawatirnya mapanya koreksi, mappingnya keseret profit taking karena memang mappingnya kemarin sempat naik kemudian turun kan, kelihatannya wah ini kayak mau koreksi nih, tapi ternyata karena mapanya kagak turun, there's no reason untuk si sellernya untuk jualan gitu loh. Ya ini ada di cyclical, jadi si MAPA, MAPI, cyclical mungkin kayak SS juga tuh. Biasa Daniel kayak suka Iya, SS juga ya biasanya. suka ya, Iya, ini kayak tutupnya suka bagus belanja lagi. barang di Iya, sana, suka beli sahamnya juga. Iya, iya, ini udah bisa dikoleksi nggak sih Aces nih, Ci? ini kalau secara Tuh, teknikal dia bagus tau, tutupnya 570. uh, Kalau break 565 aja ketahan udah, di atas MA20 nih. iya. Nah, ini udah Sorry. Iya, 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 MA benar-benar. 200, Iya, MA iya, 200. iya, benar. Iya, MA200. Ini kalau sampai jalan lumayan loh ininya. Upside-nya. Istilah risk and reward-nya lumayan menarik. Nah, kayak tadi kan sebenarnya Iya, dia iya. digebukin juga kan. Cuma karena nggak sampai di level stop loss 535, aku masih nungguin sambil Mm-mm. berdoa. Aduh, tolong dong. Untung ada Enggak, Ci, pasukan ini dari pasukan HK. iya, pasukan Ci, ini yang tapi kalau kalau Ace Hardware ini terakhirnya ini Butterfly Doji. Ini kan biasa katanya kalau kayak gini nggak kuat nih atau nggak valid nih menurut cerita nih. Jadi takut uh, juga nih kalau misalnya mau FOMO kan, mau ikut HK gitu kan. Tapi ngeliat kayak gini jadi deg-degan juga. enggak sih kalau aku lihat tadi kalau misalnya nih tadi low-nya berapa? Sorry apa ini? Iya. Low-nya berapa ya? Kalau misalnya dia mau jebol tadi udah dijebolin. Oh, Oh ternyata kan oh, oke. 545 kan. Sedangkan Ah, angka ah, stop ah. kita itu di 535. Nah, tadi tadi pagi tuh wah digebuk dimakan. Kelihatan ada demand, kelihatan ada yang beli. Kenapa Mm-mm, bisa mm-mm. SS? Kenapa orang beli? Kelihatan ya orang yang ketinggalan atau fund yang ketinggalan masuk MAPI, dia punya opsi untuk masuk di SS. Kenapa? Karena SS sudah semua bad news sudah keluar. Udah kayak Hmm. istilahnya udah abis-abisan nih berita jelek saya walaupun uh, cerita recovery-nya belum terlalu ada tapi ya kita lihat teknikalnya itu udah double bottom jadi double bottom kalau dihitung secara teknikal itu potensinya bisa ke 815 secara teknikal jadi kelihatannya lumayan menarik nih sedangkan resiko kita kalau kita salah beli kita stop loss ya 535 510 lah kali-kali ini bener-bener jalan kayak Mm-mm. MAPI kan juga waktu digebukin kemarin turunnya lumayan tapi habis itu recovery atau reboundnya lumayan walaupun marketnya tuh udah berapa hari turun kan tapi Iya. MAPI ya oke lah ini kelihatannya banyak yang ngumpet di consumer sama retailers ya kayak Mm-mm. tadi mungkin nggak ada opsi yang lebih menarik ya banking kayaknya suram juga nih kalau lihat Mm-mm. story yang BCA sama terakhir Mandiri. ya Heeh. secara teknikal dan secara story atau sentimen lagi kurang begitu menarik mungkin kurang murah kalau turun lagi mungkin kita baru Mm-mm. pikir ya nah Mm-mm. kalau sektor yang tadi yang kayak telko-telkoan aduh telkonya belum selesai juga nih koreksinya jadi kita Mm-mm. mau masuk kemana energi batu bara masih merah-merah terus bumi doang tadi bumi sempat naik 130 lebih tapi bumi itu kalau beli hijau karena batu baranya belum ada sentimen positif biasanya suka merah lagi jadi aku suka beli bumi Mm. kalau digebukin di bawah 120 karena 120 katanya harganya bapak itu Mm-mm. beli katanya Mau bapak saya bos lanjutin, mau
Mau saya lanjutin nanyanya tapi kayaknya tidak etis. Oke, next. Oke. Ya, jadi karena udah Oke. banyak tuh di 120 terakhir setiap digebukin turun dalam. Ada yang satu hari sampai ARB itu kalau nggak salah 107. Itu udah ARB. Waduh, aku pikir, waduh gawat nih, kayaknya bisa dijebol nih kalau ini cepat. Ternyata sebelum jam 4, tiba-tiba ada yang makan 109. Wih, 109 hebat juga nih, ARB Bener-bener, 8 Ci, nih. bener. Tutupnya tahu nggak, Aduh, 120 di angka Bapak. bener-bener. Ya Overshoot ampun ya. dikit. Iya, jadi kayaknya kalau Ini kayak pasti gitu, ya yang cut loss yang ke atas ini nangis. langsung tanya kena prank sama siapa nih. Oke, oke. Cerita, ini ada banyak Mm-mm. pertanyaan di kolom question and answer, tapi sebelum kita jawab satu-satu, ini saya mau info ke Cuan Troopers atau siapapun yang menyaksikan IG Live kita pada malam hari ini, investor dan juga para trader untuk rekamannya nanti akan kita posting tentunya di Instagram Sukor Sekuritas. Dan juga karena kita udah multi platform, nanti juga bisa didengerin atau dinonton via YouTube dan juga bisa didengerin via Spotify gitu ya. Jadi mau dengerin di mana aja bisa deh, nggak cuma lewat di Instagram aja. Sama jangan lupa ya untuk tradingnya nanti yang belum buka akun spot bukanya di ifom.sukorsekuritas.com. Oke, tadi saya mau bilang nama Cuan Troopers, Ci. Ya, Ini angka viewersnya harus 300 baru kita jawab pertanyaan. Dan ternyata udah 300 wow, dari tadi. Jadi kita udah harus jawab nih pertanyaan. oke, Salah oke. satunya dari ini nih, Ci. Ada menarik juga nih. Kita tadi belum sempat bahas sektor yang ini nih kayaknya. Apa? Batu bara dan nikel, apakah masih menarik katanya untuk tahun ini? Karena kan harga acuannya turun Iya, terus tuh, Ci. Batu bara benar. turun gitu ya, nikel juga ya turun dan sideways. Nah, ini menarik nggak sih untuk kita collect, kan banyak dividen hunter juga gitu kan. Iya, benar. Biasanya nyarinya di batu bara. Iya, jadi kalau untuk batu bara, kalau kita lihat trennya atau kecenderungannya itu berapa berapa lama terakhir liatin deh itu koreksi merah terus. Kelihatannya untuk batu bara karena dividen serinya tuh banyak yang gede-gede kan udah selesai, sisa Adaro. Ya, sedangkan Adaro sendiri coba bertahan tapi kelihatannya nggak kuat juga, jebol juga. Aku bilang sih kalau batu bara untuk kalau nggak ada berita dari China yang bisa merubah tren batu bara yang sekarang udah cenderung turun untuk menjadi balik ke atas, aku bilang sih nggak usah dulu sih kalau untuk coal. Tapi kalau nikel masih ada harapan dari China, tapi mesti tunggu nanti kali setelah ini kan dia baru reopening reopening itu Mhm. biasanya ekonomi mulai jalan. Kalau ekonomi jalan biasanya akan ada kebutuhan-kebutuhan seperti pembangunan untuk bangun rumah, untuk bangun apa, untuk bikin ini biasa nikel. Nah, tapi kita belum dengar di mana hari ini data sekali lagi data yang dikeluarkan oleh China ini masih kurang begitu bagus ya. Jadi pertumbuhan ekonominya masih rendah. Tapi kalau udah mulai rebound, China membaik, nah biasanya nikel atau metal-metalan itu akan mendapat demand yang cukup besar daripada China. Jadi nikel itu kita masih nunggu perkembangan selanjutnya demand dari regional kita. Jadi selama ini belum menunjukkan kayak good news dari China nih, biasanya kalau China-nya masih kurang bagus, jarang sekali metal itu bisa bisa rebound kencang karena salah satu demand yang paling gede pasti kan dari sana. Nah, jadi kita kalau misalnya udah ada ya tergantung kalau memang invest ya mungkin terpaksa mesti di hold, tapi kalau misalnya trader itu jaga aja kalau rasanya kayak udah nggak bener kayak kemarin ya Antam kan aku sempat beli tuh tapi ternyata turun malah jebol ke bawah ya udah terpaksa di-cut gitu. Habis kalau nggak di-cut nih barang-barang Mhm, betul. komoditi ini biasa liar turunnya lumayan jauh kalau nggak cut ya anggap aja lagi short dulu deh barang kita pinjem deh gue short dulu deh nanti cover balik kalau dia ada rebound soalnya kalau dia
barang-barang komoditi kayak begini turun naiknya lumayan jauh. Jadi aku bilang kalau yang belum invest ya sementara kalau mau main di support resist kalau misalnya mau trading atau pas ada news kalau nggak ada news kayak kemarin ada newsnya China tapi ternyata naiknya nggak terlalu kuat kemarin aku juga ada masuk Indika wah Indika mau rebound nih wah mantep nih udah mulai ngetes Kena prank ternyata nggak lagi kuat juga jangan-jangan. nggak kuat ya udah kita mesti ngaku bahwa kita nih salah jadi kita mesti cut nanti memang market ya kayak gini market kalau ada lagi saat yang siklusnya bagus kita emang cuannya enak banget kita ngikut siapa kita beli apa selalu make money tapi kalau marketnya lagi tipis kayak sekarang likuiditas tipis sentimen positifnya tipis ya mau gerak gimana juga memang susah ya. Jadi kalau misalnya kita mau komit masuk, kita juga mesti komit untuk jaga trading plan. Kayak tadi, kayak kemarin misalnya, aku lihat SS kan mau koreksi. Jadi rekomendasi teknikal itu memang kelihatan udah mau koreksi. Jadi kita rekomendasi sell. Nah kita mau tunggu bawah, tapi ternyata tunggu bawah setiap dia sampai 535 itu mantul. Ada buyer. Oh kalau kayak gini berarti ada flow masuk ya. Kalau kayak gini ya udah berarti kita mulai cicil masuk lagi. Tapi kalau dia break 565 dengan volume besar, berarti kita nambah. Ya Mm-mm. mesti dikawal sama technical deh. Walaupun technical nggak usah expert deh, minimal ngerti-ngerti dikit. Dan biasa dari cuan troopers juga sering banget kan di guide gitu. Dan aku lihat Mm-mm. rekomendasi juga bagus-bagus kok. Apalagi dibantu sama Daniel, oh komandannya mantap dah. Thank, thank you Cirita. Ini bahkan ada yang komen, rupanya Cirita bisa di PHP juga sama Aduh, saham. ya marketnya. Iya, marketnya gini banget ya Ci ya. Iya, kita kayaknya aduh udah seneng, udah bagus nih. Ah, enak deh besok marketnya positif. Iya. Ternyata beritanya ada aja gitu.